kami menelusuri lokasi di tengah area rawa pesisir Karangatu. Bangunan bekas sarang walet yang dihindari oleh warga setempat karena konon dihuni oleh sosok gaib berwujud kakek tua. Ular jadi-jadian, serta wanita berbaju merah dengan suara tawa menakutkan yang kerap meneror dengan menampakkan keberadaannya. Penuh dengan misteri, bangunan ini dikelilingi pagar tinggi dan hanya memiliki sebuah pintu masuk. Berada di dalamnya, kita seakan sedang terkurung di ruang isolasi. Gelap, serta minim ventilasi yang membuat hanya sedikit cahaya masuk. Menggambarkan sebuah tempat yang konon disukai dan sering dijadikan tempat tinggal makhluk gaib. Di lokasi yang jauh dari keramaian ini, akankah kita dapat membuktikan kebenaran cerita yang ada? Ataukah sebuah pengalaman baru akan kita temui malam hari ini? Kayak ada yang ngebahasin gerombolanku. Akankah peserta kita kali ini dapat melalui petualangan di lokasi yang jarang terjamah oleh manusia dan memiliki berbagai keganjilan serta fenomena yang konon datang dari adanya penunggu gaib yang terusik? Saya Rudi Kawilarang di Masih Dunia Lain. Kita berada di pelosok dari daerah Kota Serang sendiri. Tapi yang uniknya di sini ada sebuah bangunan yang sangat besar ya, di luar dari perkotaan, dan ini sangat di pelosok sekali. Apa Ciprana? Kelebat hampir mau nyerang saya tadi. Tempat apa ini? Coba sih. Lampu, tolong lampu, gelap sekali. Pemirsa, di dalam sangat gelap, mungkin kita butuh sedikit bantuan cahaya. Tapi tadi pada saat Ciprana membuka pintu seperti ada sekelap ektoplasma. Ya, Citra, sepertinya apa yang diperkirakan ya. Kalau menurut saya ini di dalamnya ini sarang burung walet. Tadi barusan pada saat kita mau masuk ke sini ada suara yang ketawa di sini. Pas saya tangkap di sini ada orbs. Jadi Citra, warga sekitar yang menceritakan tentang sejarah dari bangunan ini, dulunya pemiliknya warga sini, tapi sempat dibangun menjadi sebuah tempat hiburan ya. Dan akhirnya bahkan dirusak oleh warga sekitar juga karena tidak suka.
energi negatif yang tercipta dari orang-orang yang pernah kemari akan juga mendiami dari bangunan ini, Kiprana. Iya. Ini makin lama kita naikin titian anak tangga, makin besar sekali energi yang saya rasakan di sini. Nah, sebentar. Ini Tapi sebenarnya ini di lantai 2 ini sendiri tuh pada saat setelah dihancurkan terus dibangun ini mau dibuat apa ya? Karena nggak tahu ini seperti ada kotak-kotak yang disendirikan. Di sini yang kuat siluman ya, siluman ularnya, dan juga ada penampakan mungkin seperti genderuwo. Terus beberapa anak kecil di sini. Iya. kita tadi melihat dari sudut sebelah sana, sebelah sini, dan Nih, mungkin dari sudut muncul yang lain. semua, muncul semua. Dari sudut yang lain, Kira. Dari arah sini banyak nih. Dari arah depan. Tadi memang di sini kan panas menurut Ki. Tapi pada saat kita jalan di sini ada sedikit hawa lebih dingin, panas. Hawa lebih panas di sebelah Hawa sini. lebih panas. Iya. Jadi keberadaan kita di sini juga mereka kan jarang terkena sinar matahari juga. Biasanya kalau ada cahaya mereka langsung Lihat, minggir. ada yang menggerakkan suatu benda. Nah, lihat. Ada sesuatu menggerakkan. Oke, makasih. Kayaknya di sini nih tempat uji nyali. Mungkin di lantai 2 ini akan ada penampakan yang akan bisa kita lihat sama-sama. Waalaikumsalam. Coba aku nggak nyentuh, kamu sentuhin lagi ya. Pada saat gerak itu sebenarnya kena moncongnya ular. Dari sana pas Kiprana sedang komunikasi, kepalanya keluar duluan di sana. Jadi itu tadi kena ekornya. Setelah ada interaksi seperti ini, kita yakini bahwa lokasi yang kedua ini lah yang cukup kuat ya. Ya. Sudah cukup, Kira, kita turun aja. Ya, pemirsa, kita sudah tentukan lokasi ini akan kita jadikan lokasi nyali. Pemirsa, malam ini saya sudah bersama seorang wanita yang berani beruji nyali di tempat ini. Selamat malam. Apa motivasi menjadi seorang peserta uji nyali? Ingin uji nyali aja. Ingin menguji nyali Anda? Iya. Apa? Keingintahuannya apa? Ya pengen tahu. Katanya di sini ada sesuatu, sering ada penampakan. Tapi Anda percaya hal tersebut? Percaya. Baik, saya akan mengantar Anda ke lokasinya. Anda siap? Insya Allah siap. Ya. Sebelumnya, saya akan menutup mata Anda. Boleh dilihat dulu sekeliling, ini lokasi nyali kita. Sudah? Iya. Anda akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan selama di sini, Anda ditugaskan untuk menceritakan segala apapun yang Anda lihat ataupun Anda dengar selama berada di tempat ini. Saat menunggu, kami menyediakan perbekalan, ya, ada air dan beberapa snack. Dan kami memberikan cahaya lilin karena semua lampu di sini akan dipadamkan. Kami menempatkan beberapa kamera di sini, ada di depan, di samping sebelah kanan sana, dan satu di belakangan sini. Apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin meninggalkan tempat ini sebelum waktu yang ditentukan, Anda dapat melambaikan tangan ke kamera. Kami akan menjemput Anda. Jelas dengan peraturannya? Iya. Baik, satu hal lagi, di sini kami menambahkan 1 helm berkamera. Ini sehingga kami dapat mengetahui apa yang Anda lihat. Boleh dipasang. Kita sudah mendengar suara gong. Itu tanda uji nyali ini sudah dimulai. Kalau Anda sudah siap, silakan beruji nyali.
nggak ganggu kalian kok. Kayak udah ngeberesin kerudung aku. Ayo. Selanjutnya, di masih dunia lain. Kayak suara mendesah. Kan suara mendesah. Kayak udah ngeberesin kerudung aku. Ayo. Kayaknya ada yang gerak di atas. Kayak gas. Masa dari tadi aku pengen liatin sini kayak ada sesuatu. Untuk aura, Citra memprediksinya seperti apa nih setelah kita ini? Kalau peserta ini untuk awalnya sendiri ya, peserta auranya aslinya berwarna biru dan dia mudah beradaptasi. Kalau peserta mampu bertahan di lokasi uji nyali itu kalau saja dia mampu melakukan tetap tenang dalam segala kondisi. Citra lihat sendiri saat ini, apakah energi-energi asa sudah mulai memasuki dari ruangan uji nyali? Untuk yang di dalam memang sudah ada di sana sejak kita penelusuran, tapi untuk yang baru masuk ini mungkin belum sampai ke dalam, tapi memang sepertinya memang ada sosok yang baru ya, Ciprana ya. Untuk sosoknya memang dari awal sudah terlihat jelas untuk sosok-sosok seperti siluman ular, sosok genderuwo, dan juga sosok wanita ya. Kayak suara mendesah. Kan suara mendesah. Nggak tahu dari mana. Ada suara mendesah. Ada suara mendesah. Aku nyerah deh. Enggak. Aku nyerah. Enggak, aku nggak ngapa-ngapain di sini. Ada yang nangis, enggak? Ada yang nangis. Ceritain aja, kenapa? Iya, tadi sih ada suara kucing yang pasti yang pertama kali kesini tuh ada suara kucing dari atas. Terus ada yang nangis tapi bukan suara cewek, kayak suara cowok dari pojok situ. Terus tadi ada barang jatuh, sama yang paling merinding lagi ada yang teriak-teriak kayak harimau gitu. Dari kita di pojokan situ deh kayaknya. Dari pojokan depan situ. Iya, pokoknya di sekitar situ pojok. Jadi takutnya lebih dari pojok sana. Iya, pokoknya lebih dari pojok situ aja. Kalau di sini sih nggak, aku cuman merinding kayak ada yang giniin kerudung aku. Ada tarik-tarik. Iya, dingin banget pokoknya di belakang. Kayak ada yang ngeberesin kerudung aku. Tadi ada suara itu datang dari arah mana tadi? Situ. Dari sana. Gitu ya, situ di atas, Pak. Katanya penasaran dengan hal-hal Iya. seperti ini. Iya sih, cuman bener-bener ini mah suaranya bener-bener kedengeran banget. Tapi kalau penampakan sih nggak belum melihat penampakan, cuman suara sama barang jatuh itu yang bikin merinding. Baik, kita akan ke kontrol mungkin Citra. Sebaiknya begitu sih. Saudari Ratna ya. Kita kontrol room. Kita berterima kasih atas partisipasinya menjadi seorang peserta uji nyali. Ya. Kita kembali ke bawah. Ya, silakan.
Anda bisa lihat inilah lokasi uji nyali kita. Sebelumnya apa motivasi Anda sehingga ingin mengikuti uji nyali ini? Penasaran untuk menguji mental. Apakah pernah mengalami? Di masa kecil sih melihat sosok makhluk. Anda yakin rasa penasaran Anda membuat Anda berani berada di tempat ini? Yakin. Baik, inilah peraturannya. Anda akan beruji nyali di tempat ini selama 2 malam. Dan selama berada di sini Anda ditugaskan untuk menceritakan apapun yang Anda alami, Anda dengar, dan Anda lihat berada di tempat ini. Ya. Apabila Anda merasa tidak kuat dan ingin meninggalkan tempat ini sebelum waktu yang ditentukan, silahkan Anda melambaikan tangan ke kamera. Ya. Satu hal lagi, di sini kami menambahkan satu helm berkamera sehingga kami mengetahui apa yang Anda lihat. Saudara Fajar, Anda sudah siap? Siap. Suara gong sudah kita dengar, uji nyali ini sudah dimulai. Silakan beruji nyali. Suara-suara lebih terdengar lebih jelas sekali. Jadi suaranya seperti lebih mendekat. Energinya sempat berubah nggak nih Kiprana tentang lokasi ini setelah pergantian peserta? Sebenarnya untuk pergerakannya sendiri terdengar ya di monitor kita. Cuman mungkin dari pesertanya sendiri agak jauh lebih berani, walaupun mungkin dalam hatinya agak sedikit takut juga ya. Citra, nanti lihat dari aura peserta. Aura peserta sih sebenarnya warnanya kecoklatan. Jadi sebenarnya asli dia kuning, tapi mungkin karena faktor kelelahan atau mungkin suka begadang malam dan juga faktor lingkungan yang sebenarnya ada banyak keruhnya di sekitarnya. Sementara makhluk astral itu untuk aura seperti ini, mereka itu justru menanti sisi emosional peserta. Selanjutnya, di masih dunia lain.
Nah, ini juga mungkin dari sosok seperti apa sebetulnya itu, dan yang membuat kamera juga beberapa kali ini mengalami out focus. Ini masih sosoknya ular ya, penampakan ular, karena dia melilit ke bagian tripod dari kamera sehingga membuat pergesekan antara autofocus dengan tidak fokus. Jadi membuat kamera dengan sendirinya itu bergerak tidak stabil. Ya. Dan itu juga sebenarnya salah satu alasan kenapa makhluk astral itu sering tertarik dengan benda-benda yang mengandung listrik atau magnet yang tinggi. Itu dia kenapa kamera kita sering kali keluar dari fokus dan bergerak. Sebenarnya mereka berusaha untuk menyedot energi dari kamera tersebut. Fajar, Anda berhasil melewati waktu di malam pertama ini. Ada yang ingin Anda komentari selama berada di tempat ini? Di sini yang saya lihat ada seperti gerakan-gerakan kayu balok yang terus berbagai macam suara. Dari mana? Atas, bawah? Dari atas, kebanyakan dari atas. Terus suara batuk. Terus kebanyakan suara aktivitas di lantai atas. Bukan dari arah luar? Saya rasa dari atas. Yakin dari atas? Yakin. Ya, nanti untuk fenomena suara sendiri kita akan membahasnya lagi ya, lebih detail. Sebelum Anda saya antar di malam yang kedua nanti. Karena kita bisa kembali ke kontrol. Mari saya. Selamat malam, Saudara Fajar. Malam. Bagaimana istirahat Anda cukup? Cukup. Ya, perkenalkan di sini ada Citra Prima dan Kiprana Lewu, ahli spiritual dari Tim Masjid Dunia Lain. Sekarang bisa Anda ceritakan sedikit interaksi apa saja yang sudah Anda dapati selama berada di lokasi dunia ini? Untuk suara, jadi terdengar suara yang ada di lantai atas. Suara itu seperti apa tuh? Fenomena suara seperti apa? Seperti benda jatuh. Terus ada juga suara dari tepat di atas kepala saya. Suara benda seperti apa yang jatuh? Seperti batu. Batu ya? Tapi tidak ada bendanya ya. Tidak ada. Siapa nih Kiprana yang melempar-lempar batu ini? Kalau untuk melemparnya sendiri itu anak-anak untuk mengganggu peserta kita, karena mungkin peserta kita agak sedikit kuat, jadi mungkin mau diganggu. Ya, tapi saat hal itu terjadi, Citra, apakah ada perubahan ya antara aura peserta dari berwarna hijau ya sebelumnya? Sebenarnya kuning, tapi mungkin karena sehari sebelumnya sempat ada aktivitas yang ini ya, secara fisik ya. Di antara dari semua yang Anda alami selama berada di lokasi, apa yang paling Anda takuti? Yang saya takut itu suara teman harimau. Itu yang paling Anda takuti? Ya. Terima kasih Kiprana, Citra. Saya akan langsung mengantar ke lokasi. Saudara Fajar, Ya. seperti yang tadi kita utarakan ya. Dan peraturannya seperti di malam yang pertama, Anda kembali ditugaskan untuk menceritakan dan berinteraksi selama berada di tempat ini. Apabila di malam kedua ini Anda tidak melanjutkan, silakan melambaikan tangan ke kamera, kami akan menjemput Anda. Suara gong kita dengar, menandakan uji nyali ini sudah dimulai. Silakan uji nyali.
panas dari yang kemarin. Kita lihat di sana. Selanjutnya, di masih dunia lain. Suara tangisan sangat jelas sekali. Ada suara tangisan di atas. Dari atas. Sangat keras. Ada suara jalan kaki mendekat ke sini. Sangat jelas sekali. Pemirsa, ada bayangan pemirsa. Lihat sekilas bayangan yang turun dari tangga. Ya, untuk kewaspadaannya sendiri lebih harus waspada ke titik yang sebelah mana, Kiprana? Kalau saya lihat dari tangga ya, dari arah tangga lebih dominan, juga ke arah sebelah kirinya dia, karena banyak sekali fenomena penampakan yang mungkin dia sendiri mengalaminya ya, seperti ada harimau, ada bayangan tinggi besar, dan juga suara-suara yang mungkin lebih dominan untuk saat ini. Baru saja terjadi tadi percikan api dari atas. Suara tangisan sangat jelas sekali. Ada suara tangisan di atas. Dan tadi pada saat ada suara dari, tadi terdengar juga ya ada suara perempuan, tapi tidak lama kemudian dari belakang peserta itu ada siluet berdiri dan ada mata bercahaya. Menjaga apakah karena ada keterkaitannya dengan mungkin fungsi dari bangunan ini, Kiprana? Mungkin fungsi bangunan ini kan difungsikan sebagai sarang burung walet ya, yang mana pasti rawan dengan tindak mungkin pencurian, seperti itu. Kalau untuk energinya sendiri memang ada yang ditanam atau ditaruh di dalam lokasi tersebut, tapi pada dasarnya itu tidak bersifat mengganggu di dalam ruangan tersebut. Justru itu memang yang sudah ada sejak dulu, bahkan dari sebelah rawanya sendiri ada pohon besar yang tadi sempat kita lakukan penelusuran, yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah ratusan tahun, yang sangat tua sekali, sehingga memantulkan sebuah energi yang cukup besar di gedung ini. Ada suara dari atas. Suara dari atas. Seperti ayo samperin. Seperti suara ketongan
Pemirsa, ada suara perempuan di atas. Sepertinya memanggil-manggil nama saya. Sepertinya memanggil-manggil nama saya. Sweet, anjir. Manggil-manggil nama gua. Ada cahaya tadi menyala tadi seperti api. Ternyata malam ini lebih menegangkan dari malam kemarin. Malam ini dengar suara lebih jelas. Saudara Fajar, Anda melewati malam kedua ini. Ada perbedaan yang Anda rasakan selama berada di malam kedua ini? Malam kedua ini lebih mengerikan dari malam kemarin pasti, karena suara-suara lebih jelas daripada malam pertama. Yang lebih jelas suara-suara seperti apa? Lebih jelas seperti suara harimau, seperti itu. Apa yang lebih mengingatkan selain fenomena suara yang Anda alami? Yang paling mengingatkan suara apa? Suara benda. Iya. Sampai 2 kali. Iya. Untuk fenomena penampakannya sendiri, adakah sosok sesuatu yang Anda lihat saat berada di sini? Melihat ada di sebelah sana percikan api kecil, sempat saya lihat. Terus sama sosok bayangan di tangga. Ketika suara seperti suara harimau, suaranya semakin mendekat. Ketika berhenti ada bayangan yang turun. Ya, mungkin Kibrana dijelaskan ke peserta. Jadi yang dirasakan peserta sendiri memang sosok harimau yang tadi kamu lihat. Yang bahkan tadi sepintas kamu bilang seperti kucing besarnya. Itu padahal sebenarnya besar sekali. Terus juga desisan ular dari arah tangga juga, dia turun, dia menyenggol ini. Ini terjatuh, toples terjatuh, terus dia muter kembali. Ada sosok yang besar yang tadi mungkin kamu lihat, dia mengangkat toples ini sampai dia jatuh lagi untuk kedua kalinya. Nah, itu yang kamu rasain saat ini. Citra, ada yang ingin tambahkan? Ya, justru ada yang ingin saya tanyakan. Selain ada fenomena seperti suara auman atau suara sosok yang lewat juga, ada mendengar suara wanita juga tidak? Benar. Tapi itu perasaan Anda apakah biasa saja atau lebih menakutkan daripada suara-suara lainnya? Saya rasa itu juga menakutkan, soalnya sempat terjadi 2 kali terdengar seperti menangis, terus
seperti memanggil kurang tahu sih, cuman kedengarannya mirip dengan nama saya. Oh iya iya, itu dari arah atas juga ya. Kayaknya sehari-hari orangnya memang agak sedikit, ini saya pegang agak gugup atau memang masih ada shock sebetulnya, masih ada rasa takut, Kaget aja. masih ada rasa kaget. Ya. Peserta kita menyimpulkan Kiprana bahwa pengalaman ini sangat luar biasa untuk dirinya. Terima kasih Kiprana, Citra Prima. Ya, interaksi dan fenomena yang Anda alami selama berada di sini sudah Anda katakan sendiri bahwa itu adalah pengalaman yang luar biasa dan tidak pernah Anda lupakan. Dan karena Anda dapat bertahan melewatinya, kami menyatakan Anda sebagai seorang pria yang benar-benar mempunyai nyali besar. Kami ucapkan selamat. Pemirsa, ikuti terus penelusuran kami selanjutnya di Masih Dunia Lain. Gua udah yakin 100%. Yakin akan sesuatu yang gaib itu ada gitu.